Di balik hamparan sawah dan aktivitas pertanian, terdapat potensi wilayah yang mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi desa. Namun, potensi tersebut membutuhkan perencanaan yang terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai perencanaan kawasan perdesaan berbasis agropolitan dalam perspektif mata kuliah perencanaan pembangunan. Tema ini penting karena pembangunan di desa saat ini tidak lagi cukup dipahami sebagai pembangunan fisik semata, tetapi harus dilihat sebagai proses perencanaan kawasan yang terintegrasi, berbasis potensi lokal, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Dalam regulasi penataan ruang, khususnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, kawasan perdesaan didefinisikan sebagai wilayah yang kegiatan utamanya pertanian dan pengelolaan sumber daya alam. Sementara itu, kawasan agropolitan merupakan kawasan yang memiliki pusat kegiatan berbasis pertanian yang terintegrasi dalam suatu sistem wilayah. Jika dilihat dari perspektif perencanaan pembangunan, agropolitan bukan sekedar desa yang berkembang saja, tetapi merupakan model perencanaan kawasan berbasis pertanian yang mengintegrasikan berbagai subsistem, mulai dari produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran dalam suatu kesatuan wilayah. Konsep ini sejalan dengan pendekatan regional development, integrated rural development, dan pembangunan berbasis potensi wilayah. Artinya, pembangunan tidak dilakukan secara sektoral, tetapi secara terpadu antar sektor dan antar wilayah. Selain itu, dalam konteks perencanaan pembangunan, agropolitan dipahami sebagai pendekatan yang melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Sehingga yang dibangun bukan hanya sektor pertanian saja, tetapi sistem kawasan ekonomi perdesaan secara menyeluruh. Hal ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menegaskan bahwa pembangunan kawasan perdesaan dilakukan secara partisipatif, terintegrasi antar desa, dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, dalam praktik perencanaan pembangunan daerah, pengembangan kawasan agropolitan juga harus selaras dengan dokumen perencanaan seperti Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD sebagai acuan pembangunan wilayah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa agropolitan adalah pendekatan perencanaan wilayah yang menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian dalam suatu sistem kawasan yang terintegrasi. Pada pembahasan yang kedua, kami akan membahas bagaimana sistem perencanaan kawasan agropolitan serta faktor yang menentukan keberhasilannya. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, pengembangan kawasan agropolitan dilakukan melalui 3 tahapan utama, yaitu yang pertama adalah tahap perencanaan. Tahap perencanaan sendiri meliputi identifikasi potensi wilayah, penentuan komoditas unggulan, analisis kebutuhan infrastruktur, serta perancangan sistem kelembagaan kawasan. Kemudian, yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan sendiri meliputi pembangunan infrastruktur pertanian dan distribusi, kemudian penguatan kelembagaan seperti koperasi dan BUMDes, dan pengembangan sistem agribisnis dari hulu ke hilir. Kemudian tahapan yang ketiga adalah tahap evaluasi. Tahap evaluasi sendiri dilakukan untuk menilai keberhasilan pembangunan, mengukur dampak ekonomi dan sosial, serta melakukan perbaikan kebijakan pembangunan kawasan. Dengan demikian, perencanaan kawasan agropolitan tidak berdiri sendiri, tapi menjadi bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi secara spasi dan sektori. Adapun faktor dari menentukan keberhasilan kawasan agropolitan meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah potensi wilayah seperti penyesuaian lahan, iklim, dan komoditas unggulan yang menjadi basis ekonomi kawasan. Yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia meliputi kemampuan petani, inovasi, serta regenerasi lembaga tenaga kerja di sektor pertanian. Yang ketiga
adalah infrastruktur seperti jalan produksi, irigasi, pasar, gudang, dan akses teknologi yang mendukung efisiensi distribusi. Yang keempat adalah kelembagaan. Kelembagaan sendiri meliputi koperasi, BUMDes, kelompok tani, serta kemitraan dengan sektor swasta yang berperan dalam memperkuat sistem ekonomi lokal. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah kebijakan dan tata kelola. Kebijakan dan tata kelola sendiri memerlukan dukungan pemerintah daerah, perencanaan pembangunan, serta regulasi yang mendukung pengembangan kawasan. Selain itu, keberhasilan juga sangat ditentukan oleh keterkaitan antar wilayah, yaitu hubungan antara desa dengan kota, serta keterhubungan antara produksi, distribusi, dan pasar. Dengan demikian, keberhasilan agropolitan sangat tergantung pada integrasi seluruh komponen dalam satu sistem wilayah yang saling terhubung. Selanjutnya, kami akan membahas strategi untuk mewujudkan kawasan agropolitan yang berkelanjutan. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, strategi ini merupakan bagian dari implementation planning, yaitu tahap implementasi dari rencana pembangunan kawasan. Strategi yang dapat dilakukan antara lain, yaitu yang pertama, penguatan hilirisasi ekonomi. Hasil pertanian tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah. Yang kedua, penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi modern, BUMDes, dan kemitraan dengan sektor industri. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur terintegrasi yang tidak hanya mendukung produksi, tetapi juga distribusi dan pemasaran hasil pertanian. Yang keempat, digitalisasi sektor pertanian melalui pemasaran online, sistem informasi harga, dan penggunaan teknologi dalam pertanian. Yang kelima, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pendidikan, dan regenerasi petani muda. Yang keenam, pendekatan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan, efisiensi sumber daya, dan keberlanjutan lahan. Strategi ini berjalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan dalam Brundtland Report, yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa perencanaan kawasan perdesaan berbasis agropolitan merupakan pendekatan pembangunan wilayah yang menempatkan sektor pertanian sebagai penggerak utama ekonomi kawasan dalam suatu sistem yang terintegrasi. Keberhasilan konsep ini sangat bergantung pada sinergi antara potensi wilayah, sumber daya manusia, infrastruktur, kelembagaan, serta kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, perencanaan kawasan perdesaan berbasis agropolitan dapat dipahami sebagai pembentuk perencanaan wilayah yang tidak hanya berorientasi pada sektor pertanian, tetapi juga integrasi sistem ekonomi kawasan dalam kerangka pembangunan daerah yang berkelanjutan.